Cerita ini dimulai, setiap pemikir hebat memiliki sentuhan kegilaan. Kegilaan mendorong seseorang ke tingkat yang baru. Alan memikirkan kata-kata ini saat dia tiba di gerbang kegilaan. Dia bertanya-tanya apakah kebesaran sepadan dengan harga kegilaan. Alexa, seorang petualang dunia peringkat 4, meraih pedangnya dan langsung beraksi. Dia memukul seekor naga raksasa di wajahnya, menghancurkannya ke tanah. Sejak awal, monster telah mengganggu dunia. Petualang perkasa melawan makhluk-makhluk ini dan melindungi umat manusia dari kepunahan. Alexa mendarat dengan kakinya dan kemudian mulai memotong monster yang jatuh itu. Petualang lain bernama Silinus bergegas maju menuju kerumunan goblin. Alan memperhatikan dan dipenuhi rasa iri. Mereka terlihat sangat keren dan memiliki kekuatan luar biasa saat Silinus memukul tanah. Alan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi seperti mereka saat dia melihat energi mengalir ke tanah di bawah monster dan kemudian dilepaskan, membuat mereka semua terbang. Silenus kemudian berdiri, tidak terlihat lelah sama sekali. Saat Alan melihat dengan mata kepalanya sendiri kekuatan 4 penunggang kuda. Tuannya memberitahunya untuk tidak ngiler melihat mereka karena itu akan terlihat memalukan. Alan meminta maaf tetapi mengatakan dia tidak bisa tidak bersemangat melihat yang terbaik di dunia. Dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin suatu hari nanti menjadi seperti mereka yang memunculkan senyum kecil dari tuannya. Thor mengatakan itu adalah mimpi yang mulia. Alexa dan Silenus kemudian mendekati mereka meminta ramuan mana dan makanan ringan masing-masing. Alexa mengatakan menjijikan makan di tengah-tengah Dungeon. Saat Alan panik mencari tas persediaan, dia kemudian bertanya kepada anggota parti lainnya apakah mereka benar-benar akan membantu atau apakah mereka hanya akan menonton Silinus dan dia melakukannya sendiri. Aryan, petualang peringkat 2, melangkah maju dan menyatakan bahwa musuh tidak terasa seperti peringkat S. Alexa setuju, mengatakan monster mati dengan cukup mudah. Silence menambahkan bahwa makhluk di sini mungkin lebih dekat ke peringkat A. Aryan menjawab bahwa Kaisar sendiri menyerbu Dungeon ini. Dia bahkan menyebutnya gerbang kegilaan. Jika dia memerintahkan 4 petualang terkuat untuk membersihkannya, maka itu pasti berbahaya. Selain itu, mereka merasakan aura seorang Infernal Lord di pintu masuk. Dia adalah salah satu dari 3 raja yang menciptakan monster dan Dungeon yang menampungnya. Tidak ada yang pernah bertemu Infernal Lord. Alan bahkan tidak bisa membunuh salah satu monster ini sendirian, jadi dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika Infernal muncul. Thor memperhatikan asistennya mulai terlihat sedikit takut dan mengatakan dia mengenali tatapan itu. Dia mengingatkan Alan dengan mengatakan dia tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi pada pemuda itu selama misi mereka. Dia mengatakan kepada asistennya untuk tidak khawatir karena dia akan melindunginya. Alan terharu mendengar ini. Tiba-tiba, ada ledakan besar di belakang mereka. Para pahlawan berbalik dan melihat monster api raksasa menjulang di atas mereka. Thor melihat bahwa hal-hal akan menjadi serius. Monster itu mengatakan mereka datang mencari harta gerbang kegilaan. Namun, tidak ada dari mereka yang benar-benar memahami tujuannya. Di sini, hanya kegilaan yang dihargai saat mata Alan terpaku pada binatang itu. Sementara itu, di alam lain, kita melihat Infernal Lord duduk di singgasana terapung besar. Dia menonton dengan gembira dan bertanya-tanya siapa yang akan berhasil. Keempat penunggang kuda dan Alan berdiri berhadapan dengan monster api raksasa. Alexa bersemangat akhirnya bisa melawan lawan yang kuat dan bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak. Serangkaian ledakan magma terjadi di belakang Alan dan perlahan bergerak menuju asisten yang tidak siap. Thor melihat ini dan dengan cepat mengangkat pemuda itu dan melompat menjauh dari ledakan. Dia melihat bahwa bos Dungeon dapat memanipulasi bumi. Namun, hal-hal terjadi terlalu cepat bagi Alan untuk memprosesnya. Dia menyadari dia akan mati jika dia tidak diselamatkan. Kemudian tiba-tiba menjadi khawatir untuk Alexa, yang berada di area ledakan. Dia melihat ke bawah, tetapi dia tidak terluka. Dia dengan marah bergegas menyerang monster itu sementara Alan menghela napas lega bahwa dia baik-baik saja. Thor mengingatkannya bahwa mereka adalah 4 penunggang kuda dan serangan seperti itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Namun, mereka akan membutuhkan banyak kekuatan untuk menjatuhkan monster seperti itu. Dia mengatakan kepada Aryan bahwa mereka harus pergi menyerang. Dia mengatakan kepada Alan bahwa dia harus menurunkannya, tetapi meyakinkannya bahwa mereka akan membunuh monster itu sebelum dapat menyakitinya. Alan sepenuhnya mempercayai tuannya bahkan saat dia dilepaskan dan jatuh ke tanah. Dia mendarat dengan kakinya, tetapi kakinya patah dalam prosesnya. Dia hampir tidak sempat menarik napas ketika tanah di belakangnya mulai terbakar. Silenus tiba, bagaimanapun, dan menetralkan api untuk melindunginya. Prajurit perkasa itu kemudian memegang senjata seperti garpunya di belakang kepalanya. Alan menyadari bahwa dia akan melemparkannya. Silence mengangkat senjatanya dan memukul monster itu tepat di bagian tengah tubuhnya. Binatang api itu menjerit marah saat garpu itu jatuh dan mengenai tanah. Ini menciptakan ledakan besar tepat di bawah monster itu, sedikit membuatnya kehilangan keseimbangan. Aryan memujinya atas bidikannya dan kemudian melangkah maju. Dia mengangkat tangannya dan kemudian merapal Death's Grip saat sihir bayangan muncul dari tangannya. Makhluk bayangan besar muncul dan membungkus binatang api itu. Aryan menyuruhnya untuk tetap diam saat dia menahannya sementara Alexa mengambil kesempatan ini untuk menyerang.
Dia berteriak bahwa dia akan mencabik-cabiknya saat dia bergerak mendekat ke tubuhnya. Dia meluncur di atas tanah yang retak dan menyiapkan pedangnya. Dia melakukan serangan melingkar cepat pada lengan binatang api itu, mengirisnya seperti ham. Monster itu tetap di tanah, masih ditahan saat Thor mengawasinya dari atas. Dia mengambil palunya dan mulai mengisinya dengan energi. Sambaran petir kemudian langsung mengenainya saat Thor mengangkatnya. Kekuatan listrik melonjak melalui pahlawan dan senjata saat dia berkomentar betapa mudahnya mereka membuatnya untuknya. Palunya kemudian membesar, menjadi lebih besar dari pahlawan itu. Thor mengatakan target yang sempurna adalah yang tidak bisa bergerak saat dia terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dia memukul bos Dungeon tepat di kepala, benar-benar menghancurkannya. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan pertarungan itu menyenangkan. Alan terkejut saat dia melihat para pahlawan merayakan kemenangan mereka. Mereka mampu menjatuhkan bos Dungeon yang begitu kuat seolah-olah itu bukan apa-apa. Adapun dirinya sendiri, dia hanya menghalangi jalan mereka. Dia melihat kembali pertarungan itu dan berpikir betapa tidak berguna dirinya. Tiba-tiba, suara seorang Infernal Lord bergema di area itu, mengucapkan selamat kepada para pahlawan. Dia menyatakan bahwa mereka datang untuk kekuasaan dan kekayaan dan menyebut mereka serakah. Sekarang hanya ada satu fase tersisa antara mereka dan hadiah Dungeon. Sebuah altar kemudian muncul dari tanah. Infernal Lord mengatakan mereka akan bermain game. Mereka harus memutuskan di antara mereka sendiri siapa di antara mereka yang pantas mati. Mereka kemudian harus mengorbankan orang itu di altar. Penolakan untuk memainkan game akan mengakibatkan hadiah Dungeon terkunci selamanya. Dia mengatakan mereka punya 10 menit untuk memutuskan saat kita melihat mereka semua mendengarkan dan terlihat khawatir. Alan menyerap apa yang baru saja dikatakan Infernal Lord. Mereka harus mengorbankan seseorang di altar atau Dungeon akan terkunci. Dia berbalik dan berpikir mereka harus segera pergi. Mereka tidak ingin terkunci di dalam. Namun, tuannya sangat diam dan terlihat terpecah belah secara internal. Alan mulai merasa khawatir saat dia melihat tuannya yang masih seperti patung. Aryan mengatakan memahami apa yang harus dilakukan. Mereka adalah 4 penunggang kuda, pahlawan dunia yang tak tergantikan. Alan, bagaimanapun, hanyalah seorang anak magang. Dia selalu bisa mendapatkan yang lain. Asisten muda itu menghunus pedangnya dan berteriak bahwa mereka akan mengorbankan dia hanya untuk mendapatkan hadiah Dungeon. Mereka seharusnya menjadi pahlawan yang melindungi orang yang tidak bersalah, bukan pembunuh. Dia ingat apa yang dia katakan dan memberitahu mereka bahwa dia mengagumi mereka semua. Dia dengan marah bertanya bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Dia bertanya apakah mengorbankan nyawanya benar-benar sepadan. Tiba-tiba, sebuah pedang menusuknya dari belakang. Darah mengalir dari mulut Allen saat dia melihat itu adalah perbuatan tuannya. Thor terlihat menyesal, tetapi menjawab anak itu, berkata, itu sepadan. Air mata mengalir di wajah Allen. Silence kemudian menyeret anak muda itu ke altar. Alan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Bahkan tuannya yang baru saja berjanji kepadanya pun terlibat. Mereka meletakkan tubuhnya di altar dan Aryan menyuruh Alex untuk menggorok lehernya. Dia sedikit kesal karena disuruh melakukan pekerjaan kotor saat dia menghunus pedangnya. Dia berdiri di atas asisten muda yang terbaring tak bergerak. Dia mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menusuknya. Sebelum dia bisa memukulnya, dia tiba-tiba menjatuhkannya dari tangannya. Secara kebetulan, pedang itu berputar dan mengenai Silus yang tidak siap tepat di mata. Dia memegang tangannya ke wajahnya kesakitan. Alexa meletakkan tangannya di leher Allen dan berteriak padanya untuk mati saja. Pemuda itu bersumpah bahwa suatu hari mereka semua akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dia mengatakan mereka bukan pahlawan sejati dan yang benar-benar pantas berada di altar ini adalah mereka. Silinus kemudian berlari ke altar terlihat marah. Dia memukul Alan tepat di perut. Di saat-saat terakhirnya saat Silinus terus memukulnya, dia berpikir bahwa dia tidak menyesal. Mereka memilih untuk membunuhnya tanpa berpikir. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan mendefinisikan nilai sebuah kehidupan dan apakah dia benar-benar pantas mati. Melalui semua itu, Thor tidak tahan untuk melihat. Silence kemudian memberikan pukulan terakhir. Saat Alan berdoa agar di kehidupan selanjutnya, dia akan lebih kuat. Dia kemudian merasa dirinya jatuh menembus ruang angkasa. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah alam baka. Dia melihat Infernal Lord di singgasana raksasanya, melayang di depan pintu yang lebih besar lagi. Lord menyapanya dan mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan permainan. Dia tersenyum dan kemudian mengatakan dia telah tiba di gerbang kegilaan. Alan bertanya kepada Raja Gila itu dengan semua kemarahan di hatinya untuk memberinya kekuatan yang dapat mengubah dunia. Raja Gila itu menyeringai saat dia melihat tekad pria itu sebagai kesempurnaan. Gerbang kegilaan terbuka perlahan. Cahaya di dalamnya meresap ke dalam kekosongan mereka, membanjiri Allen. Raja Gila itu menyatakan bahwa permainan baru dimulai. Senyumnya lebar dalam kegembiraan melihat apa yang akan dilakukan Alan. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia melemparkan kartu Joker dan King ke udara. Tawanya terus berlanjut saat gerbang kegilaan terus membuka cahayanya pada Allen. Pemuda itu menerima bahwa ini pasti kesempatan keduanya.
Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar bisa membuktikan semua orang salah kali ini. Sementara itu, 4 penunggang kuda lelah menunggu sesuatu terjadi sambil masih berdiri di samping mayat Allen. Mata Thor dipenuhi rasa bersalah karena mereka mungkin telah membunuh temannya tanpa hasil. Kelompok itu memutuskan bahwa mereka perlu melanjutkan. 3 lainnya sudah pergi, tetapi Thor tetap menatap mayat Allen. Dia menerima bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan berjalan pergi seperti yang lain. Dengan punggung mereka berbalik dan sudah jauh dari tubuh, mereka tidak melihat bagaimana tubuh itu mengelilingi dirinya dengan energi gelap. Sementara itu, dari sudut pandang Allen, dia melihat jendela status yang memberitahunya untuk waspada. Jendela itu mengucapkan selamat kepadanya karena menerima kekuatan Raja Gila dan bagaimana dia akan terlahir kembali pada level 1. Matanya terbuka. Dia menatap langit malam dengan tidak percaya bahwa dia benar-benar hidup lagi. Leganya berubah menjadi keputusasaan saat dia menyadari bahwa dia terbaring di tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Jendela statusnya muncul untuk memberitahunya bahwa dia dalam misi baru untuk memberantas para penjara. Tepat saat dia akan memikirkannya, dia melihat desa terbakar di belakangnya. Sementara itu, Raja Gila mengawasinya dan ingin tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia melihat notifikasi misi lagi dan mencoba memahami. Tiba-tiba, gumpalan merah muda kecil yang hidup keluar dari jendela status, mengejutkan Alan. Gumpalan melayang itu tertawa bahwa mereka berhasil mengerjainya. Alan tidak punya mood untuk lelucon mereka dan hanya ingin tahu apa mereka. Gumpalan melayang itu memperkenalkan dirinya sebagai pemakan mimpi yang dikenal sebagai Kaya. Dia memberitahunya bahwa dia dikirim oleh Raja Gila untuk membimbingnya tentang sistem gerbang kegilaan. Dia memberitahunya bahwa dia akan mewujudkan mimpinya untuk menjadi lebih kuat. Kai memberitahunya bahwa dia dihidupkan kembali oleh Raja Gila dan bahwa jendela status yang dia sebut sistem adalah hadiah yang dianugerahkan oleh Raja juga. Sistem itu adalah permainan yang dia katakan dan cara bagi Raja Gila untuk menyalurkan kekuatannya ke tubuh Allen. Kai memberitahunya bahwa dia akan mulai pada kekuatan level 1 dan bahwa dia akan mendapatkan poin pengalaman dari mengalahkan monster dan menyelesaikan misi untuk meningkatkan levelnya yang akan membuatnya lebih kuat. Dia menjelaskan bahwa dia akan memiliki kemampuan dan atribut alami. Tiba-tiba, Alan telah terlihat oleh sekelompok bandit yang keluar dari reruntuhan desa yang terbakar. Mereka memberitahunya bahwa mereka akan membunuhnya. Kai melihat ini sebagai kesempatan sempurna bagi Alan untuk menguji kemampuannya. Menentang harapannya, Alan lari. Bandit itu tertawa tetapi masih berniat menangkapnya. Alan berakhir di salah satu rumah yang hancur. Kaya menemukannya dan bertanya mengapa dia lari. Dia mengingatkannya bahwa dia berjanji untuk mengubah dirinya sendiri. Melalui Kaya, Raja Gila bertanya dengan marah apakah dia berbohong. Alan tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia tidak berbohong, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjelaskan mengapa dia lari. Kaya menyuruhnya untuk bangun dan tidak menyia-nyiakan kebangkitannya dengan menghabiskannya untuk berlari. Dia mengatakan dia akan mengajarinya cara membunuh. Sementara itu, para bandit sibuk mencoba menemukannya. Salah satu dari mereka melihat bentuk seseorang di jendela salah satu rumah. Dia menyiapkan pedangnya dan memberitahu yang lain bahwa dia akan masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat sebentar. Bandit itu membanting pintu hingga terbuka. Di dalam rumah ada Alan berkerudung menghadap dinding. Bandit itu menuntut agar dia ikut dengannya. Meskipun ada ancaman, Alan diam-diam tersenyum lebar. Alan melemparkan boneka dengan desain seorang gadis kecil ke lantai. Bandit itu bingung pada awalnya hanya untuk menyadari bahwa dia mengenali boneka itu. Dia ingat ketika dia masih seorang petani rendahan dan bagaimana dia memberikan boneka itu kepada putrinya yang gembira. Putrinya menyukai hadiah itu dan memeluknya saat dia melihatnya. Kemudian datang malam ketika bandit itu melihat rumahnya terbakar sementara mayat orc mengelilinginya. Dia melihat pemandangan putrinya yang tak bernyawa dan bonekanya terbakar dalam api. Kembali ke masa kini, bandit itu memegang boneka itu. Dia menuntut untuk tahu bagaimana Alan mendapatkannya. Boneka itu tiba-tiba memiliki suara putri bandit dan dia bertanya kepada ayahnya mengapa dia membunuh begitu banyak orang. Dia begitu takut sehingga dia menjatuhkan boneka itu. Alan berbalik menghadapnya dan dia memiliki wajah boneka itu dengan suara putri yang bertanya bagaimana dia menjadi orang seperti sekarang. Bandit itu menangis seolah-olah dia sedang berbicara dengan putrinya. Elaine Alan dalam bentuk bonekanya menghasilkan jiwa-jiwa orang yang dibunuh oleh ayahnya. Jiwa-jiwa itu merangkak menuju bandit. Dia mengingat wajah setiap jiwa dan bagaimana dia membunuh mereka dengan senyum di wajahnya. Bandit itu meminta maaf. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti ini hanya saja tidak ada yang sama sejak malam dia kehilangan putrinya. Dia ingat ketika orc memaksanya untuk melihat putrinya menderita karena dibakar oleh api. Dia ingat bagaimana dia berteriak dan bagaimana itu adalah saat dia menjadi monster yang membunuh orc dan kemudian nyawa tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Ayah itu bertanya apakah dia bisa memaafkannya. Tiba-tiba, Alan menyerangnya dengan pedangnya. Dia mengatakan kepada pria itu bahwa tidak ada pengampunan baginya. Pria itu jatuh ke tanah. Sistem memberitahu Alan bahwa dia telah mengaktifkan skill halusinasi. Ketika bandit itu menendang pintu sebelumnya, yang sebenarnya terjadi adalah Alan menatapnya dengan mata bercahaya.
Ini membuat mata bandit itu bercahaya dan tubuhnya tidak bergerak. Kaya memberitahu Alan bahwa dia terjebak dalam ilusi. Alan mengambil pedang bandit itu saat Kaya mendorongnya untuk mengeksekusi pria itu. Pria itu menyebut nama putrinya, Elaine, saat dia dalam keadaan trans. Itu membuat Alan menyadari bahwa dia juga seorang manusia. Saat ini, bandit itu terlihat terlalu manusiawi dan tidak berdaya untuk dibunuh. Kaya mengingatkannya bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dia dan anak buahnya membunuh penduduk desa yang tidak bersalah. Dia membuatnya ingat bagaimana dia tidak menunjukkan belas kasih kepada mereka seperti apa yang dia lakukan sekarang. Pengingat betapa jahatnya pria itu mengembalikan Alan ke suasana hatinya yang marah dan itu membuatnya menekan pemicu. Dia mengatakan kepada pria itu bahwa tidak ada pengampunan untuk apa yang telah dia lakukan. Para bandit lainnya melihat tubuh rekan mereka tergeletak di lantai di dalam rumah. Alan keluar dari rumah terlihat marah. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak punya waktu untuk berempati dengan monster jika dia ingin menjadi lebih kuat. Dia mengaktifkan halusinasi, membuat kedua bandit itu dalam keadaan trans. Di benak mereka melihat monster hantu mengejar mereka dan ular yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Saat mereka rentan, Alan membantai mereka. Kaya memujinya dan mengingatkannya bahwa masih ada 17 bandit yang harus dikalahkan. Alan tetap kuat, namun wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah atas mayat-mayat itu. Dia bertanya kepada Kaya apa maksud sistem ketika dikatakan bahwa menggunakan skill halusinasi menghabiskan satu kegilaan. Kaya menjelaskan bahwa menggunakan kemampuan dari gerbang kegilaan membutuhkan kegilaan. Mereka menjelaskan bahwa kegilaannya dimulai dari nol, tetapi saat dia menggunakan lebih banyak kekuatan gerbang, kegilaannya akan meningkat dan dia akan semakin tergelincir ke dalam kegilaan. Alan mengkhawatirkannya dan bertanya apa yang akan terjadi ketika bilahnya mencapai 100. Katak melayang itu menjawab secara samar bahwa dia harus mencari tahu sendiri. Alan memelototinya tetapi mulai berjalan. Dia mengatakan kepada gumpalan itu bahwa dia akan memburu 17 penjahat yang tersisa. 17 bandit yang tersisa berada di tengah desa dan sedang mendiskusikan apakah ada lebih banyak korban yang selamat. Mereka telah mengikat setiap korban, tetapi yang mereka inginkan hidup hanyalah para wanita agar mereka bisa menjualnya. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan tanduk logam di kepalanya dan dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang. Tiba-tiba, Alan mendekati mereka sambil menyeret mayat rekan-rekan mereka. Alan mengatakan kepada mereka bahwa dia merasa tidak enak karena membunuh teman-teman mereka hanya untuk melihat bahwa mereka akan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia sekarang melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Pemimpin bandit itu menyebutnya bodoh karena bermain pahlawan dan menunjukkan dirinya di tempat terbuka. Beberapa mengarahkan pistol dan busur ke arahnya. Alan melihat ke semua dari mereka dan senang bahwa mereka semua berada di satu tempat. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak merasa takut. Dia tidak merasakan apa-apa saat dia mengeluarkan pedang gandanya. Dia membuat para penembak jitu dalam keadaan trans dengan halusinasinya. Mereka memasukkan senjata mereka ke mulut dan menembak. Alan kemudian menyerang pemimpin itu menyebabkan mereka beradu pedang. Alan bertanya kepadanya apakah dia bangga menjadi seseorang yang memilih yang tidak berdaya. Pemimpin bandit itu membenarkan bahwa dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan ketika ada kesempatan. Kata-katanya mengingatkannya pada Thor ketika dia membenarkan bahwa dia harus membunuhnya. Alan menyatakan bahwa hidup orang bukanlah batu loncatan. Lebih banyak bandit yang berada dalam keadaan trans. Saat mereka tidak bergerak, dia menyerbu mereka dan membantai mereka satu persatu. Semuanya dengan kemarahan di matanya. Pemimpin bandit itu memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menembaknya. Yang lain mengeluarkan meriam berat yang mereka arahkan padanya. Meriam itu menembak dan mengenai Alan. Pemimpin itu tersenyum bahwa musuh mereka telah dieliminasi. Namun, dia bisa mengatakan bahwa masih ada bentuk seorang pria yang berdiri di dalam asap. Saat asap menghilang, terungkap bahwa Alan telah menangkap tembakan meriam dengan lengan yang terlindungi oleh energi gelap. Sistem muncul untuk memberitahunya bahwa dia telah mengaktifkan skill infuse. Kaya menghakiminya karena mudah terbebani oleh kegilaan. Pemimpin bandit itu melihat ini sebagai kesempatan dan mengeluarkan pisaunya. Alan memblokir serangannya dengan lengannya yang diinfus, mematahkan pisau menjadi dua dalam prosesnya. Bandit itu menerima takdirnya, percaya bahwa Algojo mungkin memang pantas mereka dapatkan. Dengan ayunan lengannya yang diinfus, Alan menghancurkan bandit itu menjadi beberapa bagian. Sistem memberitahunya bahwa misinya telah selesai dan bahwa dia telah menerima 100x. Itu mengucapkan selamat kepadanya karena mencapai level 2. Di sebuah desa di tempat lain, seorang gadis kecil menangis dalam pelukan seorang wanita tua. Hia, seorang ksatria dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan melihat gadis kecil yang menangis yang tidak mengerti mengapa Alan meninggal. Gadis itu bertanya kepada Hia bagaimana ini bisa terjadi ketika dia berjanji untuk melindunginya. Hia tidak dapat mengumpulkan kata-kata untuk mengatakannya. Kemudian, Hia pergi ke ladang dan pergi ke depan tebing untuk menenangkan pikirannya. Kemarin, 4 penunggang kuda dirayakan oleh kota karena kembali. Mereka dipuji oleh orang-orang karena membersihkan gerbang kegilaan. Mereka bersorak, namun menghadapi penyesalan dan rasa bersalah. Keempat penunggang kuda pergi ke kastil kerajaan. Di sana mereka berlutut di hadapan kaisar mereka di ruang singgasana.
Kaisar mengucapkan selamat kepada mereka karena telah melakukan kontak dengan seorang Infernal Lord ketika tidak ada orang lain dalam sejarah yang pernah melakukannya. Kaisar Ha terungkap sebagai seorang pria bertopeng saat dia duduk di singgasananya. Hasten melaporkan bahwa Dungeon telah berlipat 3 di sekitar negara mereka, Herodia, sejak kedatangan gerbang kegilaan. Dia ingin 4 penunggang kuda membantu sesama petualang mereka dan bahkan mengatakan dia akan menggandakan hadiah mereka. Aryan menjawab bahwa mereka akan melakukan yang terbaik, tetapi pikiran Thor masih pada apa yang telah dia lakukan pada Alan untuk menjawab. Hasten melihat betapa terganggu dia dan bertanya kepadanya bagaimana perasaannya tentang kemenangannya atas gerbang kegilaan. Thor menjawab bahwa dia tidak puas. Kaisar menyerap jawabannya dan kemudian memberhentikan mereka. Saat keempatnya berjalan di lorong-lorong kastil, mereka bertemu Ha. Dia bertanya kepada Thor di mana Alan dan mengapa dia tidak bersama mereka. Mendengar namanya membuat Thor merasa bersalah. Mereka melewatinya tanpa berhenti bahkan saat Thor memberitahunya bahwa Alan sudah pergi. Mendengar itu menghentikan Ha di jalurnya seolah dunianya baru saja hancur. Seketika, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindunginya. Saat ini, Ha masih di depan tebing dan mengenang bagaimana Alan selalu menjadi bagian dari hidupnya yang dia sesali telah lama dibuang. Dia menjadi marah dan memukul dinding tebing dengan kekuatan penuh. Dampaknya sangat kuat sehingga seperti ledakan. Dia tenang dan terus menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Dia ingat ketika mereka masih anak-anak bersama ketika Alan memberinya bunga untuk melambangkan bahwa dia akan selalu melindunginya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ha menjadi seorang ksatria, dia memberitahu Alan bahwa dia akan melindunginya sebagai gantinya. Kemudian datanglah saat dia meninggalkannya. Dia ingat betapa sedihnya dia ketika dia pergi. Dia menyatakan dengan tekad penuh bahwa dia akan membalas dendam pada Alan, tidak tahu dia harus menghadapi Thor untuk melakukannya. Kembali di desa yang hancur, para sandera yang diselamatkan tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Alan karena telah menyelamatkan mereka. Mereka menangis saat mereka membuatnya mengerti bahwa mereka akan mati tanpanya. Ini mengguncang Alan, yang menjawab bahwa dia mengerti bagaimana rasanya berada dalam situasi tanpa harapan. Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia hanya senang bahwa dia sampai di desa tepat waktu. Dia menawarkan diri untuk membantu mereka menguburkan orang mati. Keesokan paginya, desa mengantar Alan pergi dengan sorakan gembira. Alan merasa senang dipuji seperti pahlawan untuk pertama kalinya. Dia ingat lagi saat Thor menusuknya dari belakang. Dia memberitahu Kaya bahwa dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa menjadi petualang top dan membantu lebih banyak orang. Kaya tahu bahwa dia juga berpikir untuk membalas dendam terhadap 4 penunggang kuda. Gumpalan kecil itu berjanji bahwa mereka akan membuatnya kuat tidak peduli apapun. Selama beberapa minggu berikutnya, Alan fokus untuk naik level dengan melawan monster dan menyelesaikan misi sambil membantu orang-orang di sampingnya. Dia meninjau bahwa dia membutuhkan poin pengalaman untuk naik level, dan naik level memberinya poin atribut untuk bar kecerdasan, kekuatan, kelincahan, stamina, dan rohnya. Dia fokus untuk menempatkan sebagian besar poinnya pada bar roh untuk meningkatkan ketahanan mentalnya dan membantu melawan penurunan kegilaannya. Meskipun melawan monster yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya, dia menggunakan kekuatan Raja Gila dengan hemat. Monster raksasa menghadapinya, dan dia membunuhnya dengan pukulan dan tendangan dari infuse. Banyak pohon dihancurkan oleh jejak pertarungannya. Dia menemukan bahwa menggunakan kekuatan Raja Gila memungkinkannya untuk berdiri di arena dengan lawan yang tidak pernah dia harapkan untuk hadapi sebelumnya. Memenangkan pertempuran seperti itu membuatnya gembira. Dia tertawa dari kemenangan saat dia semakin terjerumus ke dalam kegilaan. Dia bisa mengatakan bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menghadapi bahkan Thor. Saat ini, kegilaannya berada pada 27 dari 100. Sebulan kemudian, Alan pergi ke dermaga dan berencana untuk menaiki kapal yang akan membawanya ke Dungeon agar dia bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Di sana di kapal ada kelompok guild yang dikenal sebagai Silver Kings. Sistem memberitahunya bahwa dia akan memasuki Dungeon baru. Falcon, Kapten Silver Kings, melihat Alan untuk pertama kalinya dan langsung mengeluh kepada krunya bahwa mereka seharusnya tidak mengundang orang luar seperti dia. Talia, wakil kapten, membenarkan mempekerjakan orang luar untuk menambah jumlah mereka yang diperlukan untuk Dungeon peringkat tinggi. Huan, komandan ketiga, setuju, tetapi masih bertanya mengapa mereka membutuhkan seorang anak untuk ikut serta. Alan menjawab bahwa dia bukan anak kecil. Falcon mengoreksinya, memberitahunya bahwa dia tidak berbicara tentang dia. Yang termuda di kapal, Leo, sedang makan paha ayam besar dengan bangga di depan orang lain di kru, bahkan ketika mereka mengingatkannya bahwa itu seharusnya untuk kapten mereka. Leo tidak peduli dan hanya menantang mereka untuk melawannya. Kru menatapnya dengan tajam, menunjukkan bahwa mereka bersedia melawannya. Alan bertanya seberapa muda Leo untuk menjadi seorang petualang. Dia melihat Leo mendorong kru menjauh darinya. Itu mengingatkan Alan bahwa ia seusia dengannya ketika dia memulai sebagai seorang petualang. Itu mengingatkannya pada saat mereka masih dekat sebagai anak-anak. Itu membuatnya sedih dan membuatnya berpikir di mana dia berada sekarang. Baginya, kemungkinan besar dia sedang di luar sana menyelamatkan dunia. Dia menatap langit, berharap suatu hari dia bisa berdiri di sampingnya sebagai seorang yang setara. Pemandangannya ke langit terganggu saat sebuah tubuh terlempar ke langit, menghalangi pandangannya,
dan kemudian mendarat di sampingnya. Ternyata Leo telah mengalahkan setiap anggota kru yang mencoba mencuri paha ayamnya. Karena Alan menyuruhnya untuk berhati-hati, Leo bertanya apakah dia ingin bertarung. Kaya menganggapnya menarik karena dia sangat kasar, membuat Alan kesal. Talia memberitahu Falcon bahwa mereka sekarang dapat berangkat. Jadi pemimpin itu memutar kemudi. Kapal bergerak, membuat Leo kehilangan keseimbangan, jadi dia jatuh tertelungkup di dek. Falcon tiba-tiba berhenti menyetir untuk berpidato tentang bagaimana mereka adalah Silver Kings dan bagaimana mereka akan membersihkan Dungeon peringkat D dari kota bawah laut Atlantis. Dia menyatakan bahwa Atlantis hanyalah awal dari kebangkitan mereka untuk menjadi guild terbesar di Herodia. Dia menyarankan semua orang untuk mengikutinya agar dia bisa memimpin mereka menjadi pahlawan. Orang-orang menjadi bersemangat dan bersorak selain Alan dan Leo. Alan kagum melihat bagaimana guild mereka begitu berani dan banyak akal meskipun hanya mampu membersihkan Dungeon peringkat D. Harisma dan ambisi Falcon mengingatkannya pada Thor. K menatap ke kejauhan. Alan bertanya ada apa dengannya. Dia menjawab bahwa dia merasakan sesuatu atau seseorang yang samar-samar dikenalnya. Sementara itu, Raja Gila menyaksikan juaranya dari singgasananya dan tertawa tanpa henti tentang bagaimana Alan menuju ke tempat yang dia inginkan. Dia yakin dia tidak akan menunggu terlalu lama untuk sesuatu yang menarik terjadi. Kapal terus berlayar di laut. Leo sangat tidak disukai sehingga mereka mengikatnya di tiang terbalik dan membiarkannya berteriak menuntut dia dilepaskan. Tidak peduli seberapa banyak dia berteriak, tidak ada yang memperhatikannya dan hanya melanjutkan urusan mereka. Alan mendekatinya dan menyuruhnya untuk tidak terlalu sulit jika dia ingin orang mendengarkannya. Leo mengatakan dia tidak peduli dengan nasihatnya dan menuntut agar dia menurunkannya. Alan tidak melakukannya, tetapi menawarinya minuman dari botol. Mata Leo terpaku pada botol, namun harga dirinya menahannya untuk mengatakan dia ingin minum darinya. Namun, Alan meletakkan botol itu di dekat bibirnya. Karena dia terbalik, airnya terus tumpah ke wajah Leo. Mereka mulai berbicara sementara Alan mendengarkan bagaimana Leo berasal dari utara dan seorang petani. Alan senang mendengarnya karena dia juga seorang petani sebelum menjadi seorang petualang. Namun, dia penasaran bagaimana dia berakhir menjadi seorang petualang di usia yang begitu muda dan bertanya apakah keluarganya setuju dengan dia melakukannya. Leo ragu-ragu untuk menjawab seolah-olah jawabannya terlalu menyakitkan baginya untuk terbuka tentang hal itu. Dia ingat bagaimana dia hanyalah seorang anak kecil yang menunggu keluarganya kembali dari laut hanya untuk mereka tidak pernah melakukannya karena kapal mereka hancur selama perjalanan. Dia memberitahunya dengan wajah sedih bahwa orang tuanya baik-baik saja dengan itu dan bagaimana dia memutuskan untuk menjadi satu karena dia tidak bisa hanya tetap menjadi petani sementara monster berkeliaran. Dia menyatakan bahwa dia akan membuat perbedaan dengan menjadi petualang terkuat. Dia lebih jauh mengatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari Silenus dari 4 penunggang kuda. Alan menghiburnya dan memberitahunya bahwa dia telah bertemu Silenus dan melihat betapa kuatnya dia. Diam-diam, dia berpikir tentang bagaimana pria itu memukulnya. Leo bersemangat bertemu seseorang yang telah bertemu idolanya dan percaya dia pasti kagum berdiri di sampingnya. Dia menegaskan kembali bahwa menyelamatkan dunia dengan kekuatan mentahnya membuatnya paling keren. Alan sedih dengan ironi pernyataannya. Yang dia ingat hanyalah bagaimana Silent menyerangnya. Namun, Alan mengakui kepada anak itu bahwa dia menghormati betapa ambisiusnya dia. Tiba-tiba, seorang anggota kru melihat Maelstrom di depan. Falcon memerintahkan semua orang ke pos mereka, jadi kru berlari secepat mungkin ke posisi mereka. Alan terkejut melihat pusaran air raksasa yang membuat kapal mereka terlihat seperti titik kecil. Meskipun berbahaya, Juan melihat pusaran air itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia dengan senang hati mengumumkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai Atlantis adalah dengan mereka mengemudi langsung ke pusaran air yang berputar itu. Alan bertanya bagaimana mereka akan bertahan hidup, apalagi keluar jika mereka bertahan sama sekali. Juan memberitahunya untuk tidak khawatir karena mereka telah merencanakan semua skenario. Kaya memperingatkan Alan bahwa tentakel gurita raksasa muncul dari air di belakangnya. Sudah terlambat karena dia ditangkap. Itu menariknya menjauh dari kapal dan akan menyeretnya ke air. Dengan tarikan pedangnya, dia membebaskan dirinya dari tentakel dengan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia kemudian menggunakan infuse dan memukul air. Dampak ledakan yang kuat membuatnya memantul kembali ke kapal. Juan terkejut melihat lengannya yang tertutup infuse dan bertanya-tanya apakah itu disebabkan oleh sihir. Dia memberitahu Alan bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah kraken. Namun dia tidak mengerti mengapa monster sekaliber itu menjaga Dungeon peringkat D. Tentakel tiba-tiba muncul untuk meraih salah satu anggota kru dan dia diseret ke air. Selanjutnya yang mereka tahu, tentakel raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air. Falcon memerintahkan semua orang untuk menyerang. Leo meminta Alan untuk membebaskannya agar dia bisa membantu. Alan berlari ke arahnya dan menghancurkan tali yang mengikatnya. Alan memberitahu semua orang bahwa ini bukan saatnya untuk bertengkar di antara mereka sendiri dan bahwa mereka perlu mendapatkan semua bantuan yang mereka bisa. Tentakel gurita akan meraih Juan dari belakang. Epon melesat cepat dan memukul tentakel itu sebelum melakukannya. Pukulannya sangat kuat sehingga pukulannya mematahkan tentakel menjadi 2. Juan sangat terkesan dengan kecepatan dan kekuatannya sehingga dia bertanya siapa dia. Sementara itu, anggota kru lain ditangkap.
Kay menasihati Alan untuk tidak fokus menyelamatkan mereka, tetapi sebaliknya fokus untuk membunuh monster itu. Alan tidak setuju dan lebih peduli untuk tidak melihat orang mati. Raja Gila berbicara kepadanya melalui pikirannya dan memberitahunya bahwa Ka benar. Suaranya membuat Alan kesakitan. Raja melanjutkan dengan mengatakan bahwa pengorbanan kru diperlukan untuk menyelamatkan orang lain. Bar kegilaan Alan naik menjadi 30 dari 100. Huan menembak tentakel itu dengan busur dan panahnya. Itu menyebabkan tentakel itu menjatuhkan anggota kru. Anggota kru itu akan jatuh ke air terlebih dahulu sambil berteriak minta tolong. Sebuah tangan meraih anggota kru itu dari belakang. Terungkap bahwa Leo telah meraih pria itu sebelum dia bisa jatuh dan sedang menunggangi burung raksasa yang terbuat dari api. Anggota kru lain ditangkap oleh tentakel raksasa. Falcon beraksi dan memotong tentakel itu dengan pedangnya yang terbuat dari api untuk membebaskan pria itu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membantai Kraken. Alan memutuskan bahwa dia akan mempercayai Silver Kings untuk melindungi satu sama lain sementara dia fokus untuk membantai Kraken sendiri. Saat dia berlari untuk menyelam ke dalam air, dia memberitahu Huan dan yang lainnya untuk tidak membiarkan siapapun mati. Dia kemudian menyelam dari kapal. Leo meraih tangannya untuk membawanya saat dia menunggangi burung api raksasa. Dia memberitahu Leo bahwa dia berencana untuk meledakkan kristal di dahi Kraken. Dia meminta Leo untuk membawanya dekat ke salah satu tentakel. Dia juga bertanya apakah dia mempercayainya. Leo menjawab bahwa dia tidak bisa mempercayai seseorang yang baru saja dia temui. Dia kemudian ingat bagaimana dia bersikap baik padanya saat dia diikat di tiang dan bagaimana dia membebaskannya di sana kemudian dan memperlakukannya seperti seorang rekan seperjuangan. Itu membuatnya mengatakan bahwa dia akan mempercayainya. Mereka mendekati tentakel dan kemudian dia menjatuhkan Alan. Satu bersiap untuk menghunus pedangnya saat dia jatuh di samping tentakel. Dia kemudian menusuknya, melukainya secara vertikal saat dia terus jatuh. Pria itu terus mengirisnya ke bawah. Tentakel lain mendekatinya. Dia melompat menjauh sebelum dapat memukulnya. Dia kemudian menginjaknya sebagai platform. Tentakel lain menyerangnya dari belakang, tetapi dia melompat menjauh untuk menghindar. Huan dan Falcon memperhatikan bahwa Kraken telah berhenti menyerang kapal. Saat mereka menyaksikan pertempurannya melawan Alan, mereka bertanya-tanya apakah itu karena itu hanya tertarik padanya karena alasan misterius. Sementara itu, Alan sedang mencari di mana dia harus melompat ke air. Tiba-tiba, tentakel memukulnya dan memukulnya seperti lalat. Semua orang terkejut dan khawatir akan keselamatannya. Sebaliknya, Raja Gila itu tersenyum lebar dari tempat dia menonton. Alan jatuh ke air. Alan masuk ke bawah air. Ka memohon padanya untuk bangun. Perlahan matanya terbuka. Dia terkejut melihat bukan monster gurita raksasa, tetapi sesuatu yang sama besarnya dan sesuatu yang lebih mirip tumbuhan dan asing. Dia mulai mengerti bahwa mereka tidak menghadapi Kraken, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkan benda itu. Dia melihat lebih dekat pada mata merah mudanya yang bercahaya dan menyadari bahwa itu menggunakan halusinasi seperti yang dia bisa. Dia menyimpulkan bahwa makhluk itu juga mengambil kekuatan dari gerbang kegilaan entah bagaimana. Itu meraung ke arah Ka, jadi dia juga menyimpulkan bahwa itu bisa melihatnya. Perlahan, tangan raksasa makhluk itu meraih Alan. Sebelum bisa menyentuhnya, Leo meraih lengannya dan menyeretnya menjauh darinya dengan tunggangan paus airnya. Saat mereka menjauh dari binatang itu, Alan masih melihat kembali padanya, bingung tentang apa itu. Alan membawa mereka kembali ke keamanan kapal. Dia bertanya monster jenis apa yang baru saja mereka hadapi. Alan dapat mengatakan bahwa aura makhluk itu berasal dari Raja Gila itu sendiri. Falcon bertanya mengapa ia meninggalkan kapal ketika Alan jatuh ke air. Leo tidak punya jawaban dan hanya berhipotesis bahwa ia pasti terkejut saat melihatnya. Huan menyarankan agar mereka pergi sekarang sebelum terlambat. Falcon tidak setuju dan tetap berkomitmen untuk terus maju. Leo berteriak balik bahwa monster itu bisa membunuh mereka dan masih bisa membunuh mereka lagi. Kata-katanya menakuti kru. Falcon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bertanya kepada Talia untuk ringkasan kerusakan dan korban tewas. Dia memerintahkan jurumudi untuk menjauhi pusaran air untuk saat ini, tetapi mereka akan mencoba lagi besok untuk membersihkan Atlantis. Leo berpikir dia gila. Huan memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi Talia mendengarkan kaptennya dengan setia dan mengatakan bahwa mereka akan terus maju. Dia menyarankan siapapun yang terlalu takut untuk mendayung kembali ke pantai sendiri. Sementara itu, Alan masih bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar ada hubungannya dengan Raja Gila. Ka mengatakan dia menemukan aura makhluk itu familiar dan percaya dia benar dalam mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan tuannya. Jelas baginya bahwa apapun yang ada di bawah sana, makhluk itu tidak menjaga Atlantis. Sementara itu, makhluk itu terus mengintai kapal dari bawah air. Sementara itu, Ha berada di tempat di mana 4 penunggang kuda mengorbankan Alan. Dia terkejut melihat bunga di lantai. Dia mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Dia menyadari bahwa itu adalah bunga yang sama yang diberikan Alan kepadanya ketika mereka masih anak-anak. Mengetahui ini membuatnya menangis. Tiba-tiba, dia diangkut ke kekosongan tempat Raja Gila berada. Dia terkejut melihat Infernal Lord menatapnya.
Ada hari ketika Ham mengembalikan bunga itu kepada Alan. Alan tidak mau mengambilnya karena dia telah memberikannya kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Ha bersikeras agar dia mengambilnya karena dia hanya memberikannya kepadanya sebagai simbol perlindungannya. Dia jujur ketika dia mengatakan dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya, atau dia sepenuhnya. Kata-katanya menembus hatinya seperti pisau menusuk hatinya. Dia berteriak sambil bertanya mengapa dia membuangnya seolah-olah dia bukan apa-apa. Ingatan Alan yang diremehkan, tidak dihormati, atau dibuang oleh Thor dan banyak lainnya membanjiri Alan. Dia merasa seperti apa yang dilakukan Hea dan Thor kepadanya adalah pengkhianatan yang sama yang digabungkan oleh ingatan mereka. Alan menghunus pedangnya dan bergegas menyerang keduanya. Tiba-tiba, Alan terbangun dari tempat tidurnya. Dia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk, tetapi khawatir mimpi-mimpinya tentang ingatan yang terdistorsi semakin tidak terkendali. Kaya masuk ke kamarnya untuk memperingatkan bahwa sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Pintu tiba-tiba terbuka. Pembunuh itu melemparkan belatinya ke Alan. Jadi dia menggunakan selimutnya sebagai perisai. Bilah itu membuat lubang di kain, tetapi Alan masih berhasil menghindar dan dengan cepat berlari ke arah penyerang. Dia meraih lengannya untuk menghentikannya melempar dan kemudian mencekiknya dengan cengkeraman satu tangannya yang erat. Alan menuntut untuk tahu mengapa dia mencoba membunuhnya dan mengancam akan menghancurkan saluran pernapasannya. Penyerang itu menolak untuk menjawab. Ka memberitahu Alan bahwa ada pemberontakan dan bahwa mereka sudah memiliki Leo. Dia melepaskan cengkramannya pada penyerang dan kemudian menggunakan halusinate untuk membuatnya dalam keadaan trans. Dia menuntut agar dia memberitahunya di mana mereka membawa Leo. Sementara itu, para pemberontak menjatuhkan peti mati kayu dari kapal. Leo terbangun dan mendapati dirinya terkunci di dalam penjara kayu. Di luar, para pemberontak bisa mendengarnya berteriak untuk melepaskannya. Dia mengancam akan membunuh semua orang jika mereka tidak melepaskannya. Para pemberontak berbicara di antara mereka sendiri tentang apakah mereka harus melepaskannya. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak boleh karena mereka tidak bisa mempercayai siapapun di bawah perintah Falcon. Mereka kemudian menjatuhkan peti mati kayu itu dari kapal. Alan muncul dan mengingatkan mereka bahwa mereka bertarung bersama sebagai rekan hanya beberapa jam yang lalu. Pengkhianatan mereka mengingatkan Alan pada hari Thor mengkhianatinya. Itu memicu kemarahannya, jadi dia mengangkat pedangnya untuk berperang. Dia menggunakan skill halusinasi untuk membuat mereka dalam keadaan trans. Dalam benak mereka melihat monster menakutkan, dan monster ini menuntut untuk tahu di mana Leo. Sementara itu, peti mati Leo jatuh semakin dalam ke bawah air sementara air perlahan memenuhi peti mati. Anak laki-laki itu memukuli pintu kayu, mencoba keluar. Meskipun situasinya, matanya menunjukkan tekad untuk tetap hidup. Sementara itu, makhluk raksasa itu menunggu peti mati itu jatuh lebih jauh ke arahnya. Air berhenti mengisi peti mati, membuat anak laki-laki itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa makhluk raksasa itu menghentikannya entah bagaimana. Kembali di kapal, Alan baru saja mengetahui bahwa para pemberontak telah melemparkan Leo dari kapal dan membantai para pengkhianat sebelum dia menyelam. Saat dia berenang lebih dalam, dia ingat bagaimana dia berbicara dengan Leo sebagai pribadi dan bagaimana anak itu menyelamatkannya ketika dia dalam masalah. Dia berharap dia tidak terlambat untuk menyelamatkannya. Dia melihat makhluk raksasa itu lagi, tetapi dia lebih peduli untuk mencoba mencari tahu peti mati mana yang jatuh yang berisi Leo. Kaya membantu dengan mencoba merasakan di mana Leo berada. Dia telah menentukan bahwa monster raksasa itu memegang peti mati Leo di telapak tangannya. Alan melaju ke arah makhluk itu. Kaya memperingatkannya untuk menunggu, tetapi pria itu terus maju. Dia ingat Leo memberitahunya bahwa dia akan menjadi petualang terkuat suatu hari nanti. Dia kemudian ingat bagaimana dia mengambil tujuan dan mimpinya. Dia bersumpah untuk melindungi ambisi anak laki-laki itu dengan menyelamatkannya. Alan melihat mata bercahaya makhluk raksasa itu. Dia bisa tahu bahwa itu menggunakan skill halusinasi lagi, jadi dia mencoba untuk keluar dari trans. Tiba-tiba, beberapa kraken muncul untuk menjaga makhluk raksasa itu. Kraken menangkapnya dari segala arah dengan tentakel raksasanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak nyata, tidak peduli seberapa realistis tentakel mereka. Dalam sedetik, seluruh tubuhnya terkekang oleh tentakel. Alan telah menerima bahwa kegilaan makhluk itu mengalahkan bahkan kegilaannya. Dia menutup matanya untuk menenangkan diri. Perlahan, tentakel menghilang. Namun, dia bertanya-tanya siapa makhluk yang terhubung dengan gerbang kegilaan itu. Makhluk itu memukul Alan dengan tangannya. Ini membuat Kamarah yang mendekati makhluk raksasa itu dan menyetrumnya dengan semacam kekuatan listrik. Sementara itu, Alan telah terlempar begitu jauh. Dia sendirian di air, berjuang untuk bernapas. Dia takut kematiannya sudah dekat. Kaya datang kepadanya dan menyuruhnya berenang menuju pusaran air terdekat jika dia ingin hidup. Alan hampir pingsan. Dia ingat deklarasinya untuk menjadi lebih kuat, menyadarkannya. Dia menggunakan infuse pada semua anggota tubuhnya untuk berenang menuju pusaran air. Dia memasuki tornado bawah laut di mana dia menemukan bahwa dia bisa bernapas. Dia bertanya kepada Kaya apa yang terjadi dan bagaimana dia tahu dia bisa bernapas di dalamnya. Peti mati Leo kemudian melewatinya. Alan berteriak nama Leo.
Anak itu mendengarnya dan berteriak meminta bantuannya saat peti matinya hanyut. Leo mengejarnya. Perlahan, dia semakin dekat ke peti mati kayu itu. Dia kemudian berhenti bergerak maju saat cahaya terang menyelimuti pandangannya. Saat kecerahan menghilang, dia melihat kota bawah laut yang berteknologi maju. Kembali di kapal, Juan sedang melenyapkan para pemberontak satu persatu bersama dengan yang lain. Dia ingat Alan datang ke kamarnya untuk memperingatkannya tentang apa yang terjadi dan memuji Alan karena masih hidup. Namun, dia bertanya-tanya di mana dia dan Leo. Dia bertanya kepada salah satu pemberontak yang dia pojokkan di mana Alan pergi. Dia menjelaskan bahwa dia melompat ke air untuk menyelamatkan anak laki-laki pirang itu, tetapi itu sudah 30 menit yang lalu. Ini membuat Juan marah karena begitu banyak orang harus mati karena pengkhianatan mereka. Juan memerintahkan semua orang untuk mengeksekusi para pemberontak. Sementara itu, Alan berada di bawah air bertanya-tanya apakah dia berada di depan Atlantis. K memberitahunya bahwa mereka tidak berada di Atlantis. Perhatiannya kembali ke peti mati yang melaju. Dia melihat peti mati itu menabrak langit-langit kaca sebuah bangunan. Dia mengikutinya masuk. Alan terkejut bahwa ada udara di dalam bangunan. Dia mencoba masuk ke bawah air yang masuk ke dalam bangunan dan menemukan bahwa dia masih bisa bernapas. Dia memutuskan untuk mencari tahu mengapa nanti dan menyiapkan pedangnya untuk membebaskan Leo. Dia dan Kaya kemudian mendengar suara dari kubah terdekat. Perlahan, itu terbuka. Makhluk yang masuk ke ruangan itu melihat peti mati di tengah dan mendengar suara Leo memohon Alan untuk keluar. Leo mendengar sesuatu mendekat dan bertanya apakah itu Alan. Sementara itu, Leo bersembunyi agar tidak terlihat oleh yang masuk. Sistem muncul di hadapannya untuk memberitahu dia bahwa ia memiliki misi baru untuk bertahan hidup dari makhluk yang dikenal sebagai si mata satu. Ia melirik sekilas musuh barunya dan melihat bahwa makhluk itu mengenakan baju selam retro dengan helm seperti bola logam yang memiliki pelindung wajah, membuatnya terlihat seperti makhluk bermata satu. Alan terkejut melihat bahwa itu adalah monster level 20 dan dikategorikan sebagai monster neraka. Kaya menjelaskan bahwa monster neraka adalah makhluk yang menarik kekuatannya dari iblis neraka, sehingga mereka biasanya lebih tangguh daripada makhluk lain. K juga memperingatkannya bahwa ia tidak harus mengalahkan makhluk itu. Ia membiarkan Alan melihat sistem lagi untuk menunjukkan bahwa instruksinya hanya menyuruhnya untuk bertahan hidup selama 60 menit. Ini membuat Alan merasa ia memiliki kesempatan. Namun, ia khawatir tentang apa yang akan terjadi saat makhluk itu mendekati peti mati kayu. Ia berpikir apakah ia harus meninggalkannya untuk mengulur waktu, tetapi ia ingat bagaimana anak laki-laki itu menyelamatkannya sebelumnya dan bagaimana meninggalkannya berarti ia akan menjadi seperti orang-orang yang melakukan hal yang sama padanya. Baginya, Leo adalah seorang teman yang mengulurkan tangannya kepadanya. Ia langsung menghunus pedangnya dan bergegas menuju peti mati untuk melindungi Leo. Namun, ia terkejut melihat monster itu tidak terlihat dimanapun. Ia tidak menyadari bahwa sosok itu sedang menguntitnya dari bayangan ruangan. Alan teringat saat ia berjalan di hutan gelap bersama H. Saat itu, ia memahami bahwa ketakutan adalah perasaan yang kuat yang melumpuhkan tubuh dan mengambil alih setiap saraf dan pikiran. Selama bertahun-tahun, ia mulai percaya bahwa keberanian tidak menghilangkan ketakutan, dan yang bisa dilakukan hanyalah berpura-pura tidak ada. Akhirnya, ia mengerti bahwa satu-satunya orang yang tidak kenal takut adalah mereka yang bertindak seolah-olah ketakutan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, orang gila. Si mata satu menyergap dari belakang, dan Alan bergerak tepat waktu untuk menghindar. Itu lebih cepat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya, dan monster neraka yang menakutkan itu bahkan berhasil melukai wajahnya. Ia menyalurkan energinya ke lengannya dan membalas, tetapi musuh bertahan dengan cepat. Pertarungan belum berakhir, dan ia mengayunkan belati dengan tangan yang lain, tetapi itu pun berhasil dihindari tanpa banyak kesulitan. Gerakannya mulus, bahkan dalam posisi terburuk. Si mata satu lalu merunduk dan menyapu kaki anak laki-laki itu, menjatuhkannya. Ia kini tidak terlindungi dan untungnya berhasil menghindari tusukan dengan menggunakan infuse lagi. Dengan kakinya yang diperkuat, ia melompat tinggi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Air memperlambat serangannya, tetapi juga memungkinkannya untuk bermanuver secara berbeda. Mengingat kekuatannya, itu mungkin memberinya keuntungan. Meskipun begitu, kegilaannya sudah mencapai titik tertinggi yang pernah ada. Seharusnya menurun dengan istirahat, tetapi ia terlalu sering menggunakan kemampuannya. Tersisa 45 detik dalam tantangan dan ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia melewati batas 40 poin untuk kegilaan. Sayangnya, Kaya tidak bisa memberitahunya itu dan ia harus bertaruh pada kemampuannya untuk menjaga kewarasannya sendiri. Sangat menakutkan karena ia harus merusak pikirannya sendiri dengan imbalan kekuatan hanya untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Sama seperti saat ia dan Ham melawan seorang pria di hutan. Bagaimana jika ia mengatasi kengerian dan ketakutan dengan menghilangkannya sepenuhnya? Kegilaan di statusnya menyala dan berbunyi bip. Masih dalam pertempuran sengit, si mata satu menyerbu masuk. Sementara itu, K memperhatikan dengan terkejut. Sangat konyol bahwa ia bahkan mempertanyakan kemampuannya untuk bertahan selama 45 detik. Raja gila tersenyum puas saat anak laki-laki itu menganggap ini adalah sikap yang salah. Bergerak secepat biasanya, musuh mengayunkan pedangnya dengan semua kekuatannya, tetapi terkejut oleh arti baja itu.
Alan tertawa seperti orang gila. Sekarang mengerti bahwa pertanyaan yang tepat adalah apakah ia bisa membunuh si mata satu dalam 45 detik, menyalurkan energi ke hampir seluruh tubuhnya. Anak laki-laki itu menendang kepala musuh. Melanjutkan tanpa kehilangan mata maniaknya, ia menusukkan tangannya dalam-dalam ke dadanya seperti bor. Kekuatan murni begitu kuat sehingga membuatnya terbang dan menabrak sekitarnya. Merasa begitu banyak kekuatan membanjiri seluruh tubuhnya, Alan tidak bisa menahan senyum kegembiraan. Kegilaannya berada di 45 poin, tetapi ia haus akan lebih. Tepat saat itu, peti mati itu berdentum dan Leo bertanya apa yang terjadi. Melompat-lompat, ia memberitahu temannya untuk segera membebaskannya. Mata anak laki-laki itu bertemu dengan bagian luar lagi, dan ia langsung mengeluh tentang betapa menakutkannya berada di peti mati dengan air. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka bahkan bernapas. Alan hendak mengatakan sesuatu ketika si mata satu tiba-tiba mulai bergerak lagi. Pukulan keras itu gagal melumpuhkannya dan tampaknya membuat monster itu semakin marah. Leo diperkenalkan dan diberitahu bahwa mereka berada di dasar laut. Sayangnya, ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena musuh sudah menyerbu mereka. Anak laki-laki itu ditanya apakah ia siap untuk membunuhnya, tetapi ia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Sekarang bekerja sama, kedua pemuda itu mengumpulkan kekuatan. Dengan sisa waktu 25 detik, Alan mencoba memimpin untuk misinya. Leo menganggapnya lucu dan menulis sesuatu di air dengan jari-jarinya. Inskripsi hijau muncul di gulungannya, dan ia tiba-tiba mengeluarkan harpun memancing dengan tangannya. Sudah diduga bahwa ia adalah summoner, tetapi berdasarkan bagaimana ia muncul di atas makhluk seperti narwal, Alan pikir itu terbatas pada binatang. Tersenyum gembira, ia berdiri teguh meskipun musuh menyerang. Si mata satu menusukkan pedangnya dan memotong pipi pemuda itu, tetapi senyum gila tidak pernah meninggalkan wajahnya. Sebaliknya, ia melangkah maju untuk memegang musuh dan mengatakan ia punya ide yang menyenangkan. Karena harpun Leo terlihat kuat, Alan mendorongnya untuk pamer sedikit dan menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk tubuh mereka berdua. Leo sejenak tertegun oleh saran gila itu. Ia telah merasakan bahwa temannya berada di sisi gila, tetapi ekspresi dan idenya berada di luar dugaannya. Mengembalikan senyumnya, anak laki-laki itu menyerbu masuk untuk bermain-main untuk saat ini, tetapi mengingatkan Alan bahwa ini adalah ide bodohnya. Ia mengayunkan senjata yang bersinar dengan sekuat tenaga, mengarah tepat ke kepala musuh yang berlapis baja. Sebuah ledakan mengikuti dari ujung tepat setelah benturan, dan kekuatan serangan itu cukup kuat untuk memecahkan jendela kaca ruangan. Keduanya terlempar dan menghilang dari tempat mereka dalam sekejap. Alan tidak bisa menahan musuh karena rasa sakit. Mirip dengan kegilaannya, Leo jauh lebih kuat dari yang ia duga dan bergerak di liga yang berbeda. Ngomong-ngomong, masih ada sesuatu yang harus diselesaikan karena si mata satu masih memiliki sisa 10 detik. Meskipun helmnya telah hancur dan meskipun terluka, monster Nether berbalik dan menyerbu ke arahnya. Alan terkejut karena makhluk itu masih bisa bergerak. Khawatir, Leo meraih gulungannya untuk mencoba melakukan sesuatu, tetapi keduanya terlalu jauh baginya untuk campur tangan. Musuh bergerak cepat, dan ia tidak akan tiba tepat waktu. Tidak ada dari itu yang ada di pikiran petualang muda itu, dan senyum bergigi lebar menyebar di wajahnya. Sekutunya terkejut saat mereka melihat pedang menusuk tepat di dadanya. Melihat siluet wajah si mata satu di bawah topengnya yang rusak, ia mengatakan 10 detik tidak banyak, jadi ia harus memanfaatkan setiap detik untuk membunuhnya. Mengencangkan otot-ototnya di sekitar pedang, ia menggunakan kedua tangan yang disalurkan energinya untuk menyerang target yang tidak bergerak. Benturan itu membuatnya melesat melintasi air. Dan tepat saat itu, sistem berbunyi bip dan menandakan akhir dari waktu. Misi selesai. Menyaksikan tindakan dan ekspresi anak laki-laki itu secara langsung, Kaya akhirnya menyadari mengapa Raja Gila memilih Alan. Si mata satu tidak bergerak di dasar laut. Sementara itu, kesehatan anak laki-laki itu rendah dan kegilaannya tinggi. Di tempat lain di domain, sesosok makhluk diberitahu bahwa penjaganya telah dikalahkan oleh seorang petualang. Namun, itu bukan sembarang petualang, karena aura yang terhubung dengannya tidak salah lagi dapat dikenali. Arnos, Pangeran Gila, mencatat bahwa Raja Gila akhirnya menemukan juara baru. Matanya berkaca-kaca dalam sukacita, karena telah menunggu saat ini. Pertempuran telah usai, tetapi Alan menderita cedera yang cukup serius. Sementara itu, si mata satu tergeletak di tanah, mati setelah pertempuran sengit. Anak laki-laki itu kehilangan terlalu banyak HP dari pertarungan dan nyaris tidak bertahan. Untungnya, kemenangan mereka memungkinkannya untuk naik level dan diberi hadiah karena menyelesaikan misi. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi hadiahnya. Sebuah daftar item baru berkedip di layarnya. Ia menenggak ramuan kesehatan untuk saat ini karena ia untungnya menyimpannya. Lebih baik lagi sekarang karena ia dapat menyimpan itu dalam keterampilan inventarisnya tanpa khawatir tentang ruang. Dengan ini, ia dapat menyimpan dan memanggil item apapun yang ia miliki sesuai perintah. Tapi akan lebih baik jika ia memilikinya saat ia masih seorang asisten. Ia mengklik permata murni yang ia gunakan sebagai hadiah misi. Kristal itu muncul di telapak tangannya yang diekstrak dari layar. Rupanya, itu mampu secara instan menghilangkan semua kegilaan dari penggunanya. Ini pasti akan berguna di kemudian hari,
jadi ia akan menyimpannya untuk saat itu. Lagi pula, ia merasa bisa mendorong pikirannya sedikit lebih jauh. Terlebih lagi, ada juga kemampuan baru dalam daftarnya. Infeksi memungkinkannya untuk mentransfer kegilaan ke target yang ia pegang selama 5 detik. Sudah mendapatkan ide, matanya bersinar dengan kegembiraan. Ia mempertanyakan biayanya dan bertanya-tanya apakah ia dapat memasukkan biaya itu ke dalam apa yang akan ia transfer. Karena itu, Kai mendorongnya untuk berpikir dan membaca deskripsi dengan cermat. Melakukan seperti yang diperintahkan, ia melihat bahwa ia tidak dapat mengaktifkan keterampilan jika kegilaannya di atas 95. Yang lain adalah penafian bahwa mentransfer kegilaan dapat membuat target gila. Ada satu lagi yang harus ia perhatikan. Dengan pandangan cepat, ia menyadari bahwa kegagalan untuk menahan selama 5 detik akan membuatnya tetap menanggung biaya 10 kegilaan dan berpotensi membuatnya lebih gila. Dengan kata lain, biaya akan dihabiskan tanpa manfaatnya. Karena itu, ia didorong untuk menggunakan kekuatan dengan bijak dan menghindari menjadi gila. Alan mendapat ide setelah melihat rekannya di dekatnya. Sambil mengharapkan si mata satu, Leo dipanggil dan untuk beberapa alasan ditanya apakah ia mempercayai anak laki-laki yang telah menjadi pasangannya. Dengan ekspresi skeptis, ia mengkonfirmasinya dan bertanya mengapa. Mengatakan butuh bantuan dengan sesuatu, Alan mengulurkan telapak tangannya dan keduanya bersalaman untuk membuat kontak. Ia berjanji untuk membuatnya cepat dan dengan cepat menuangkan sebagian kegilaannya melalui koneksi mereka. Begitu saja, statusnya turun menjadi 35 seperti yang dimaksudkan, dan mereka melepaskan tangan satu sama lain. Pikiran pemuda itu langsung jernih dan ia berada di tempat yang jauh lebih baik. Leo tampaknya cukup stabil dan ia hanya mentransfer 10 poin, jadi ia seharusnya baik-baik saja. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan saat ia melihat rekannya dengan senyum gila. Dengan kegilaan di atas 40, ia mengulurkan tangannya dan meminta lebih. Di permukaan, Falcon ditanya apakah ia yakin tentang ini. Lagi pula, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu mereka melanjutkan rencana, tidak ada jalan untuk kembali. Kapten memikirkannya sebentar dan bertanya kepada Juan apakah ia ingat pertama kali mereka bertemu. Itu adalah hari yang indah, sama seperti hari yang mereka alami. Baginya, itu adalah kenangan yang tak terlupakan saat ia melihat seorang anak laki-laki yang bersedia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Mengulurkan tangannya, ia berjanji untuk mengubah hidupnya selamanya. Sekarang, bagaimana mereka bisa menjadi pahlawan jika mereka mundur pada sedikit pun rasa takut? Tidak mau diyakinkan oleh perasaan, Juan bertanya apakah kapten merasa tertekan, tetapi pertanyaan itu menyentuh urat saraf. Falcon mengancam akan melemparnya ke laut jika ia mengatakan sepatah kata lagi. Mereka akan menaklukkan Atlantis terlepas dari pendapat orang lain. Sementara itu, Leo telah merasakan kegilaan dan meminta lebih. Alan tidak menyangka angkanya setinggi itu bahkan sebelum transfer. Khawatir, ia bertanya apakah anak laki-laki itu baik-baik saja. Ia secara mengejutkan meregangkan persendiannya dan bertindak seperti tidak ada yang salah. Bahkan Ka bingung dan mengakui bahwa ia menanganinya dengan cukup baik. Tepat saat itu, mereka segera berbalik setelah mendengar sesuatu yang aneh. Di lantai, hanya genangan merah yang tersisa, dan tubuh si mata satu telah menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Namun, itu sebenarnya tepat di belakang Allen, dibawa oleh makhluk yang berbeda. Ia mengatakan ia tidak pernah mengalami kekalahan sepanjang hidupnya dan merasakan beberapa hal untuk pertama kalinya. Itu adalah pusaran emosi yang melibatkan kesedihan, kebingungan, dan bahkan penderitaan, tetapi juga ada kelegaan. Berjaga-jaga, keduanya bertanya siapa itu. Makhluk itu marah karena para penyerbu dengan berani menuntut nama dan gelarnya. Menjatuhkan si mata satu, ia bertanya apakah mereka memiliki beberapa sekrup yang longgar. Itu juga akan menjelaskan mengapa Pangeran Arnos tertarik pada mereka. Ia mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk mengambil apa yang ia butuhkan. Mendorong tangannya ke depan, ia memberitahu mereka untuk membuat pekerjaannya mudah dan berlutut di hadapan kekuatannya. Mereka melihat lingkaran sihir muncul di air. Leo tersenyum penuh percaya diri, tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan beberapa kilauan padanya. Memang tidak ada rasa takut yang dirasakan dalam summoner itu. Untungnya, ia tidak membutuhkannya dan dapat dengan mudah disingkirkan. Semburan air menyembur keluar dari lingkaran sihir. Itu melewati Allen dan ia bingung karena ia berharap dirinya menjadi target. Sebaliknya, mantra itu mengenai tubuh Leo dan benturan itu berakhir dengan ledakan besar.